Saya lupa record, ya saya record dulu. Oke, kemudian saya share screen ya. Oke. Ya, hari ini kita bicara tentang strategic cost management. Jadi strategic cost management itu bagaimana perusahaan mengelola biaya terkait dengan objektif perusahaan atau selaras dengan perusahaan objek tujuan perusahaan yang sifatnya strategis gitu ya, penting dan berorientasi dalam waktu yang jangka panjang. Nah, bagaimana pengelolaan biaya di perusahaan itu bisa selaras dengan itu. Nah, di situ ada value ya, ketika kita memproduksi barang atau teknologi, produk, jasa, apapun juga, di situ pasti kita menciptakan value atau nilai atas produk kita itu. Nah, secara persamaan matematis, value itu adalah kualitas ditambah dengan teknologi, jadi teknologi apa yang ada di dalamnya, kemudian ditambah dengan layanan yang kita berikan, ditambah dengan waktu siklus dari produk tersebut, dibagi dengan harganya. Kalau bagian kualitas, teknologi, servis, dan waktu siklus itu lebih besar dari harganya, tentu value yang kita tawarkan akan menjadi makin besar. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, di situ kemudian kita juga terkait biaya pasti akan melakukan analisis biaya ya. Jadi proses membandingkan harga pemasok dibandingkan dengan benchmarking atau pembanding dari pihak luar ya. Jadi harga kita itu harus kompetitif, jadi kita harus bandingkan bagaimana harga pemasok kita juga apakah kompetitif atau tidak, karena itu pasti akan berpengaruh terhadap harga yang atau biaya produksi yang kita lakukan. Nah, kemudian juga ada cost analysis atau analisis biaya. Jadi proses menganalisis setiap elemen biaya individu yang membentuk harga akhir dari produk itu. Ya, apa saja biayanya, apa saja driver dari cost itu, gitu ya. Dan kemudian ada total cost analysis adalah menerapkan persamaan atas value tadi itu, ya, terhadap berbagai proses yang ada di dalam supply chain kita, gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, di dalam mengelola biaya, maka ada strategic cost management, ya. Tapi juga ada cost reduction activities. Bedanya apa? Kalau cost reduction activities mengurangi biaya, itu pada apa? Fokus pada satu aktivitas saja di satu perusahaan. Sedangkan strategic cost management itu berfokus pada keseluruhan supply chain kita dari hulu ke hilir, gitu ya. Nah, di situ kita lihat bahwa strategic cost management itu bukan sekedar memangkas biaya pada satu atau dua lini supply chain, tapi melihat secara keseluruhan. Jadi dia bersifat lebih komprehensif. Ya. Oke, saya teruskan. Saya lihat yang hadir, bisa share lagi. Nah, kemudian pendekatan untuk mengurangi biaya itu bisa melalui apa? Value analysis dan value engineering. Bedanya apa? Kalau dua-duanya ini sama, bagaimana kita bisa memangkas biaya dari sisi supply chain dan dengan tetap memperhatikan fungsi dari produk atau jasa kita itu, gitu ya. Jadi melihat biaya-biaya apa saja dan kemudian melihat fungsi dari produk itu. Dua-duanya sama, baik value analysis maupun value engineering. Bedanya value engineering itu untuk new product, pengembangan produk baru, sedangkan value analysis itu produk lama yang sudah berjalan. Ya, tapi konsep dasarnya sama, melihat biaya secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan fungsi dari produk itu. Nah, kemudian pengurangan biaya itu bisa dilakukan dengan pendekatan apa?
memperbaiki proses, ya, proses bisnis kita itu dibuat lebih streamline, lebih ramping, lebih apa itu, lebih efisien gitu ya, dan juga dengan melakukan standarisasi. Ya, standarisasi ini berarti dia mengurangi customisasi, ya. Kalau dia mengurangi customisasi, pas ada standarisasi, biasanya cost-nya akan berkurang. Kemudian juga meningkatkan efisiensi dengan penggunaan teknologi. Misalnya menggunakan mesin-mesin yang semi otomatis atau otomatis di dalam produk kita. Nah, pasti itu akan lebih efisien, ya, dibandingkan kalau mesinnya manual, ya. Saya pernah melihat satu pabrik yang perusahaan yang punya 2 pabrik, satu di Surabaya, satu di Pasuruan, satunya pakai mesin yang lama, satunya mesin yang berteknologi tinggi. Mesin berteknologi tinggi ini kelihatan efisiensinya dari sisi jumlah produksi, dari sisi jumlah tenaga kerja itu jauh lebih efisien pada satuan waktu dibandingkan mesin yang lama, gitu ya. Nah, kemudian kita proses dari supply chain management, ya. Jadi dia mencakup semua ini, ya. Jadi ada value engineering, value analysis, proses dari strategic managementnya ini. Kemudian ada pengembangan supplier on-site, ya, yang kita lakukan di lokasi produksi kita, ya. Kemudian ada cross enterprise, ya, yang sifatnya lintas perusahaan, upaya untuk memperbaiki efisiensi biaya yang sifatnya cross enterprise. Jadi kita dengan perusahaan, dengan supplier kita, atau kita dengan grup perusahaan kita, gitu ya. Dan kemudian juga untuk apa itu, ada masukan yang diberikan oleh pemasok sampai pada supply chain compression. Supply chain compression ini jadi melihat proses bisnis di dalam rantai pasok itu gimana. Kalau ada yang bisa dipangkas, ada yang bisa diefisienkan, ada yang bisa dipotong, ya kita lakukan. Nah, ini dikatakan dia merupakan satu upaya yang sifatnya joint atau bersama-sama, gitu ya. Itu strategic cost management. Ya, strategic cost management ini proses mengelola biaya di dalam perusahaan yang selaras dengan objektif atau tujuan besar strategi perusahaan, bisnis strategi dari perusahaan tersebut. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, teman-teman? Enggak bisa ya. Oke, udah cukup banyak yang hadir ya. Saya screen dulu. Bentar. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Chat screen. Oke. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai sini. Ini ya. Nah, jadi dalam value analysis atau value engineering itu kita ada yang berbasis tim, ada yang jadi kerjasama dengan tim, kemudian juga cross enterprise. Jadi bisa lintas perusahaan, lintas divisi gitu ya di dalam perusahaan itu. Tidak hanya divisi produksi yang terlibat, dan bahkan dengan dua perusahaan kita dengan pemasok gitu ya. Dan terus menerus kita mengembangkan pemasok itu supaya dia bisa menjadi lebih baik dan lebih match dengan produksi dan perusahaan kita. Nah, kemudian ya di dalam strategic cost management ini juga ada joint effort gitu ya, usaha bersama, kemudian ada upaya untuk mengidentifikasi biaya-biaya drivernya apa gitu ya. Jadi cost driver, aktivitas apa yang memicu biaya di dalam supply chain kita itu. Ya. Kemudian strategi untuk meningkatkan eksekusi di dalam efisiensi biaya kita, dan kemudian mereview hasilnya. Ya. Nah, kemudian supplier juga perlu dimotivasi, diberikan reward, ya. Kemudian
Ada tadi saya bilang apa, supply chain compression, yaitu mengurangi level dari pemasok kita, ya, supaya pemasok kita itu nggak terlalu banyak, kemudian proses bisnisnya bisa dislimkan, dan kita bisa membentuk suatu konsorsium supplier secara teoritis seperti itu. Ya. Nah, ini adalah life cycle cost. Ya, life cycle cost itu mulai dari target biaya awalnya apa. Itu kita bisa melihat dari fungsi, dari visibilitas atau kelayakan biayanya, dari risiko, dari peta jalan atau roadmap teknologinya, ya. Kemudian masuk pada target biaya yang sifatnya final, value engineering tadi ya. Value engineering kita melihat biaya itu apakah dia bisa dipangkas dengan tidak mengurangi fungsi dari produk kita, ya. Kemudian dari sisi desain, kemudian juga integrasi pemasok kita kepada pengembangan produk seperti pada waktu soal UTS lalu. Ya, kemudian ada target costing, target atas cost yang terjadi, kemudian standarisasi. Ya, standarisasi produksi ini akan mengurangi biaya dibandingkan kalau kita melakukan custom. Ya. Kemudian dari sisi kontrak baseline berikutnya ya, jadi kita melakukan lelang secara kompetitif, melakukan value analysis, jadi kalau produknya sudah jalan, kita lakukan value analysis sebagai supply chain kita terhadap sisi biaya, gitu ya, dan fungsi dari tanpa meninggalkan fungsi dari produknya, kemudian juga melakukan negosiasi yang agresif ya, kalau lelang pengadaan barang itu pasti ada negosiasinya, jadi tidak bukan merupakan harga pas, ya. Kemudian bermain dengan volume supaya kita bisa menekan biaya, bernegosiasi menekan pemasok kita dari sisi harga, ya. Kemudian juga kita akan menyesuaikan dari sisi inflasi, kemudian juga berusaha menjalin kesepakatan dalam jangka panjang. Nah, terakhir adalah pada saat apa? Continuous improvement, ya, peningkatan secara berkelanjutan dari proses cost kita, siklus cost kita itu. Ada pertanyaan dulu teman-teman. Nah, dari sini kita kemudian mendapatkan framework dari strategic cost itu. Nah, bisa dibagi menjadi 4 kuadran, ya. Sumbu X itu adalah jumlah suppliernya, makin ke kanan dia makin banyak supplier atau pemasoknya. Sumbu Y ini adalah value-nya, makin ke atas value-nya makin besar. Nah, ada critical products. Critical product ini produk yang sifatnya kritis, ini apa, value-nya besar, pemasoknya dikit atau langka. Ya, strateginya dengan cost analysis, collaborative cost reduction, mengurangi biaya secara kolaboratif. Nanti di slide berikutnya ada keterangannya lagi. Ya, kemudian juga dari sisi komoditas. Apa itu kuadran komoditas? Ini value-nya juga tinggi, tapi pemasoknya banyak. Ya, jadi nggak langka pemasoknya, tapi value nilai produknya besar. Kita akan lebih mendorong pada apa? Leverage dari pemasok, kemudian menggunakan analisis biaya, menggunakan apa? Market forces, ya, kekuatan-kekuatan pasar, bisa menggunakan five forces, Michael Porter seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, gitu ya. Kemudian unique produk unik ini, ya, ini pemasoknya sedikit tapi value produknya kecil. Nah, kita bisa menggunakan cost analysis, menganalisis komponen biayanya, dan menggunakan standarisasi sehingga tidak terlalu mahal. Kemudian yang terakhir ini generic. Generic ini pemasoknya wakil, banyak, tapi value dari produk itu juga kecil, ya, sehingga ini bargaining suppliernya nggak terlalu banyak, gitu ya, nggak terlalu kuat. Nah, ini kita bisa menggunakan biaya total yang di deliver, kemudian melakukan otomatisasi untuk mengurangi apa proses birokratisasi pada saat kita melakukan pembelian. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Ada pertanyaan? Bentar ya.
Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada, Pak. Oke, sebentar ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Sorry. Bentar ya. Ya, tadi saya ngambil presensi yang hadir. Saya share screen lagi ya. Oke. Oke, kelihatan ya screen-nya ya. Nah, ini dari sini ya tadi ya. Oke. Ya, ini generic. Generic tahu ya? Generic itu pemasoknya wakil, value produknya kecil. Nah, itu generic. Nah, ini penjelasannya. Generic ini jadi suatu pasar yang kompetitif dengan banyak pemasok. Ya, kita fokus pada apa? Harga, dan kemudian bisa melakukan otomatisasi melalui e-katalog, procurement card, atau pengadaan barang dan jasa melalui sistem tender elektronik, gitu ya, sehingga dia bisa mengurangi apa itu resources yang dibutuhkan untuk melayani supplier itu dari sisi human-nya yang harus bekerja secara manual. Nah, kemudian komoditas. Komoditas itu apa? Tadi kita lihat lagi. Komoditas itu jumlah pemasoknya banyak, value-nya juga besar, gitu ya. Nah, kalau komoditas gimana? Komoditas itu dikatakan produk yang value-nya tinggi, betul ya tadi. Situasi pasarnya akan kompetitif ya, karena pemasoknya banyak, gitu ya. Dan bisa menggunakan apa sistem lelang tradisional. Dan kita harus mencari apa harga yang paling kompetitif dan menggunakan apa itu produk yang standar supaya bahan bakunya itu bisa lebih murah dibandingkan kalau kita minta custom. Nah, berikutnya produk yang unik. Masih ingat ya, produk yang unik tadi apa? Produk yang unik itu pemasoknya sedikit, value-nya kecil, gitu ya. Ini barang langka tapi nggak mahal, gitu ya. Nah, jadi dia memiliki pemasoknya sedikit, harganya rendah. Nah, kita juga bisa menentukan kemudian apakah harganya ini terlalu mahal dengan melihat apa melakukan reverse price analysis. Jadi kita melihat dari sisi cost apa yang kita butuhkan, apakah harganya terlalu tinggi. Dan kemudian berusaha memindahkan kategori unit produk ini ke dalam kategori generik seiring dengan waktu. Nah, generik ini apa? Generik ini yang tadi ya. Nah, generik ini pemasoknya banyak, value-nya kecil. Jadi kita berusaha memindahkan unit cost ini ke kategori generik kalau memungkinkan, gitu ya. Nah, kemudian terakhir critical product, ya. Fokus kita sebagai pembeli barang dan jasa harus ada di sini karena pemasoknya relatif sedikit, lengkap pemasoknya, dan ini barang mahal, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan kesempatan untuk mengefisienkan, mengefektifkan biaya itu dengan menggunakan value analysis dan value engineering seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian juga menggunakan cost sharing, cost saving, apa yang bisa dihemat dari unit-unit yang lain, mungkin kita bisa berbagi pembelian gitu ya, sehingga bisa lebih murah. Kemudian juga upaya bersama untuk mengidentifikasi pemicu biayanya itu pada aktivitas yang mana di dalam supply chain kita itu, ya, sehingga kita bisa tahu mana yang kritikal dan mengintegrasikan supplier kita lebih jauh ke dalam proses produksi kita. Nah, itu. Nah, price analysis ini dikatakan ada pada komoditas dan generik, ya. Sedangkan cost analysis ini kita lakukan pada produk yang sifatnya unik dan kritikal, yang kuadran-kuadran yang sebelumnya.
Sedangkan total cost analysis itu pada semua kuadran produk. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, berikutnya adalah market based pricing. Market based pricing ini melihat pricing dari sisi kekuatan pasarnya, kekuatan apa? Supply dan demand di situ, grafis supply and demand, gitu ya. Di mana harga itu ditentukan oleh apa? Bertemunya kekuatan pembeli dan penjual. Nanti akan ketemu nanti harganya pada titik volume yang dijual berapa, harganya berapa, gitu ya. Ini hukum supply and demand biasa ya kalau kalian belajar ekonomi makro. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan struktur pasar karena struktur pasar itu mempengaruhi persaingan. Ya, di situ ada monopoli, ya, ada pemasoknya cuma satu, ya, tidak ada substitusinya, biasanya produknya unik, gitu ya. Kemudian ada oligopoli, ada beberapa pemasok tapi sedikit doang, gitu ya. Bedanya apa dengan monopoli? Kalau monopoli itu satu-satunya pemasok. Ya, ini oligopoli, pemasoknya sedikit, ya. Satu supplier melakukan apa dari sisi harga akan berpengaruh secara keseluruhan karena dia merupakan kekuatan besar di dalam industri. Dan kemudian juga perfect competition. Ya, ini dia punya banyak pemasok gitu ya. Jadi persaingannya sempurna. Fungsi dari supply and demand ya. Ini persaingan sempurna, fungsi dari supply and demand. Nah, kemudian kita juga melihat dari biaya itu dari sisi kondisi ekonomi ya. Ada kondisi yang menguntungkan pemasok, misalnya kalau dia pemasoknya itu kapasitas utilisasi pabriknya sudah pada level yang tinggi. Jadi dia nggak ada beban untuk meningkatkan lagi produksinya yang berarti akan membanjiri pasar dan mencari customer untuk membeli banjir produksi itu gitu ya. Kemudian kalau supply-nya itu terbatas dan demand-nya kuat. Sebaliknya, ini adalah kondisi yang menguntungkan pembeli kalau kapasitas produksinya tuh masih rendah, sehingga dia tuh ada dorongan kan untuk meningkatkan kapasitas produksinya hingga mencapai skala ekonomis supaya tidak rugi gitu ya. Kalau gitu dia mungkin akan apa? Cari pembeli meskipun dengan harga yang diskon gitu ya. Kemudian pemasoknya banyak, level pasokannya banyak, dan pembelinya sedikit. Itu akan menguntungkan pembeli. Nah, ini selalu bukan cuma di produksi, di berbagai bisnis yang lain ini juga eh, terjadi gitu ya. Kalau Anda lihat di era COVID ini kan banyak yang kondisi-kondisi yang dia sekarang menguntungkan pemasoknya sehingga pemasoknya bisa menaikkan harga barang itu sampai jutaan dari sebelumnya mungkin cuma puluhan ribu, ratusan ribu, tapi ada kondisi yang ya orang sekarang nggak mau beli lagi di sana gitu ya, karena kondisinya takut dengan COVID dan sebagainya. Nah itu akan selalu begitu gitu ya. Ada kondisi menguntungkan supplier, ada kondisi yang menguntungkan buyer. Nah kemudian juga kita melihat dari sisi menganalisis dari sisi pemasok ya. Apakah pemasok itu memiliki strategi yang jangka panjang atau jangka pendek. Ya ibarat ini kita tahu nih strateginya mereka apa gitu ya. Supaya kalau kita bernegosiasi dengan mereka, dengan pemasok, itu kita sudah tahu titik lemahnya dari supplier itu apa atau positioning dari supplier itu apa, kekuatannya apa gitu ya. Kemudian apakah supplier itu price leader atau price follower? Price leader itu berarti dia yang set up harga di dalam industrinya dia. Kalau price follower itu berarti dia yang ngikut harga dari market leader di dalam industrinya dia, gitu ya. Kemudian apakah supplier itu mencoba membentuk hambatan masuk atau entry barrier sehingga nanti supplier lain tidak bisa masuk juga. Misalnya dengan membentuk networking khusus ke kita dengan alat-alat yang khusus yang supplier lain tidak memilikinya, gitu ya. Kemudian apakah pemasok itu menggunakan cost base atau market base. Jadi kalau market base dia biayanya itu berdasarkan pada pasar gitu. Kalau cost base itu dia lihat pada biaya produksinya dia, lebih ke arah itu gitu ya.
Nah, di sini kemudian Anda akan ketemu elemen-elemen harga profit margin, kemudian ada biaya administrasi, biaya penjualan, kemudian ada overhead ya, biaya-biaya yang sifatnya tetap gitu ya. Kemudian ada biaya langsung dan biaya ini biaya material yang langsung dan ini biaya tenaga kerja yang langsung. Biaya langsung ini biaya tenaga kerja, bahan baku dan kondisi ekonomi. Kemudian total cost dari pemasok itu kekuatan pasar, strategi pasar dan persaingan yang dialami oleh pemasok. Ya, ini soal harga kita skip slide dulu, nanti di slide berikutnya ada. Oke, nah berikutnya adalah pricing yang market driving. Ya, ini macam-macam. Nanti kita langsung saja pada pembahasannya, gitu ya. Ini adalah volume ya. Jadi kalau kita memaksimalkan harga, kalau kita menurunkan harga, maka kita bisa menjual lebih banyak, gitu ya. Kalau kita bisa menjual lebih banyak, berarti biaya tidak langsung itu akan tersebar ke lebih banyak unit, ya, sehingga kita bisa mencapai break even point nanti lebih cepat, gitu ya. Kemudian juga model market share. Seberapa kita bisa mencapai profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba itu tergantung pada pangsa pasar yang kita dapatkan. Makin besar pangsa pasarnya, makin cepat kita dapat laba. Nah, ini dikenal juga dengan istilah apa? Penetration pricing. Harga untuk biasanya lebih rendah dibanding pesaing, namanya saja harga penetrasi, untuk mendapatkan market share atau pangsa pasar yang lebih rendah dibandingkan pesaing kita. Ya. Jadi kita cari untung tipis saja dengan tujuan dapat market share atau customer lebih besar, sehingga pada akhirnya produksi kita itu bisa terjual dalam jumlah besar dan biaya tetap kita itu tersebar ke lebih banyak unit, sehingga total cost produksi, total biaya produksi atau HPP kita itu, harga pokok produksi kita akan lebih rendah, gitu ya. Kemudian model market skimming. Market skimming ini jual di awal mahal, tapi seiring dengan teknologi baru, model baru, baik dari inovasi kita sendiri maupun dari kompetitor muncul, harga kita akan jatuh. Ya. Nah, market skimming ini bisa kita lakukan kalau produk kita itu inovatif dan belum ada yang lain yang seperti kita, gitu ya. Kita bisa set harga tinggi. Tapi ketika produk yang lebih canggih muncul, pasti harga turun, ya, seperti handphone gitu ya. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa harga kita itu benar, nanti tidak disalip oleh apa pesaing di belakang, ya, disalip dari tikungan oleh pesaing di belakang. Margin di awal akan tinggi dan biasanya ini akan mengcover biaya inovasi dan riset kita untuk menghasilkan produk yang different. Ada pertanyaan dulu. Kemudian revenue pricing model ini bicara tentang memperoleh pendapatan yang cukup ketika market sedang turun. Ya. Biasanya pada saat market sedang turun ini tujuannya apa? Mengcover biaya aja gitu ya. Sehingga nanti isunya adalah kapasitas produksi kita. Kalau masih rendah, kita berusaha tingkatkan. Kemudian bagaimana mengcover biaya tetap sehingga kita tidak rugi dan mempertahankan personel yang memiliki keahlian. Ya. Tapi kita juga harus aware karena pasar lagi rendah, harga mungkin kita turunkan. Jangan sampai nanti layanan kita dan kualitas kita itu terlalu anjlok. Mungkin ya dipangkas fitur-fitur tertentu yang eksesif atau berlebihan. Tapi jangan sampai nanti dia terlalu rendah gitu ya kalau turun. Ya. Kemudian harga promosi ya untuk meningkatkan keseluruhan profit di dalam seluruh produk kita. Jadi bukan soal individual produknya di dalam lini produk kita. Ya, di sini kita harus mengutilisasi dari total cost ownership yang kita miliki. Nah, kemudian juga pricing model, ini model-model pricing tadi ya, skimming dan sebagainya itu model-model pricing. Yang berikutnya adalah competition pricing, ya.
fokus bereaksi pada apa? Harga kompetitor kita, baik yang aktual itu berarti harga kompetitor kita sekarang, maupun yang kita antisipasi, berarti kira-kira ke depan nih harga kompetitor kita itu bakal kayak apa. Ya. Kemudian juga harga tertinggi dari supplier, apakah dia terlalu mahal atau di bawah pesaing. Ya. Nah, di situ kita bisa melakukan apa? Lelang untuk mendapatkan harga terbaik. Competitive bidding gitu ya. Kemudian di dalam komponen strategic cost itu ada cash discount gitu ya. Jadi kalau ini saya pikir kalau di pelajaran-pelajaran akuntansi SMA pun ada ya. Kalau kita bayar dipercepat dalam berapa hari, jatuh temponya misalnya 30 hari gitu ya, kita akan dapat diskon gitu ya. Nah, ini kita bisa mengambil keuntungan dari cash discount itu dengan catatan apa? Kita punya cadangan uang tunai atau arus kas yang cukup di dalam perusahaan kita. Ya, kemudian kita juga melihat pada indeks harga produksi. Jadi berapa level harga pada suatu komoditas tertentu terkait dengan fungsi supply and demand-nya, gitu ya. Kalau di Amerika ini dikatakan dikeluarkan oleh uh, Departemen Statistik Amerika. Yang kalau kita ya mirip ya, harga produsen itu BPS harusnya ada ya, Badan Pusat Statistik kita itu harusnya ada harga-harga itu karena mereka melaporkan tingkat inflasi kan dari waktu ke waktu untuk setiap komoditas. Ya, nah ini contoh dari harga produsen ya. Ini yang putih ini marketnya, ini perusahaan kita gitu ya. Nah, ini kemudian rata-rata industrinya gitu ya. Jadi di sini kita dapat keunggulan di sini. Kalau misalnya harga kita itu lebih rendah daripada harga yang di rata-rata industri atau di market. Ya. Jadi kita bisa dapat harga lebih kompetitif. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang nanti kita bisa jawab terkait dengan pricing yang berbasis pada kondisi pasar, gitu ya. Jadi misalnya bagaimana efek harga kalau kuantitas yang dibeli itu berubah. Nah, ini kan terkait dengan situasi pasar. Ya. Bagaimana situasi pembelian mempengaruhi apa keadilan di atas harga yang kita dapatkan, gitu ya. Nah, itu beberapa isunya. Nah, kemudian kita juga melakukan cost analysis, analisis biaya dengan model apa cost based pricing berbasiskan pada biaya, melihat juga pada spesifikasi produk, dan kemudian mengestimasi biaya supplier, cost supplier untuk memproduksi barang atau jasa tertentu yang hendak dipasok di kita itu kira-kira berapa dengan menggunakan reverse price analysis gitu ya. Kemudian juga pada break even analysis, melihat bagaimana titik impasnya, total revenue dan total cost itu ketika dia mencapai titik keseimbangan ya, dari pemasok kita. Nah, kemudian ini juga pricing berbasiskan pada cost base, ya, berbasiskan pada biaya. Ya. Kita bisa menggunakan apa markup, ya, berapa markupnya, kemudian menggunakan margin tertentu, profit margin tertentu, ya, kemudian juga model pricing pada tingkat imbal pengembalian, gitu ya, profit pada investasi yang kita sudah benamkan terhadap biaya yang kita keluarkan. Jadi ada beberapa cara. Nah, ini contoh markup ya. Jadi misalnya kalau pemasoknya ingin markup 20% dengan total cost produksi 50, maka dia akan jual 60. Ya, ini saya kira perhitungan sederhana. Kemudian ini kalau margin, kalau dia ingin, ini mirip-mirip ya, cuma cara pandangnya aja. Kalau ini pakai margin gitu ya. Nah, marginnya ini 20%, ya, maka kalau biayanya 50 dolar, maka berapa dia akan jual. Dia bisa hitung juga, menghasilkan 62.
Kemudian rate of return ini melihat dari sisi tingkat pengembalian investasinya. Misalnya dia sudah invest $300.000, ingin hasil sebesar 20% untuk memproduksi 4.000 unit, maka dia harus jual berapa? Intinya seperti itu. Oke. Kemudian juga ada spesifikasi produk ya. Jadi kita mendesain produk kita itu dengan spek tertentu, dan kalau dia, saya bilang tadi, produk yang sifatnya standar, kita bisa membantu untuk mengurangi biaya produk tersebut ya, dibandingkan kalau dia custom ya, itu akan lebih mahal pasti dibandingkan kalau komponen-komponen produknya yang disuplai atau dipasok kita itu standar ya. Kemudian analisis biaya ya, dia merupakan fungsi dari kualitas dan ketersediaan informasi ya, jadi informasi tentang harga ya. Nah, ini kita bisa melihat dari sisi detail biayanya, informasi harga ya, kemudian juga melibatkan pemasok sejak awal. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Tidak. Ya. Ya, ini akan saya rekam ya. Tidak seluruh slide saya jelaskan gitu ya, hanya yang penting-penting, inti-intinya saja. Nanti kalau kalian ingin pelajari lagi bisa lihat pada link di YouTube-nya, nanti saya masukkan ke ULS seperti biasa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya ya. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi. Jaga diri baik-baik. Surabaya sebentar lagi akan PSBB. Kalau Anda di Surabaya, pastikan Anda sudah mencukupi bahan makanan dan sebagainya, karena mungkin akhir-akhir minggu ini akan ada pengetatan untuk orang-orang yang keluar rumah. Oke, selamat sore. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Jaga diri baik-baik. Thank you. Pak Freddy. Terima kasih, Pak Pak. Freddy. Ya. Pak, boleh jelas nggak, Pak? Hah? Ini kan saya hari ini tuh barusan simulasi KP1, jadi saya nggak bisa fokus jujur aja, Pak. Terus gimana? Boleh kirim recordingnya nggak? Ya, ini saya record. Ini saya record dengan catatan recordingnya mulus, bisa saya save, ya saya masukkan ke ULS. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Selamat sore. Ada lagi? Tidak, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. See you. Terima kasih, Pak. Ya.